Memang kitab tafsir itu bervariasi, dan salah satu tafsir yang terbaik itu adalah tafsir bil ma'thur, atau tafsir yang di sana menggunakan metode Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi, Al-Quran ditafsirkan dengan pernyataan para sahabat, atau Al-Quran yang ditafsirkan dengan pernyataan para ulama tabi'in. Itu adalah jenis model tafsir bil ma'thur. Ini jenis tafsir yang terbaik. Contoh tafsir yang semacam ini adalah seperti tafsirnya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian tafsir yang lain yang serupa dengan ini seperti tafsirnya Imam At-Tabari, atau tafsirnya sahabat Ibnu Abbas. Itu jenis tafsir bil ma'thur, yakni menafsirkan Al-Quran dengan sumber-sumber yang dari Rasulullah SAW, para sahabat, dan orang-orang yang dekat dengan para sahabat Rasulullah SAW. Ini adalah jenis tafsir bil ma'thur. Contoh misalnya dalam tafsir bil ma'thur, ketika menafsirkan Shiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, maka ditafsirkan dengan ayat yang lain, misalnya ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Orang yang diberi nikmat itu adalah, lihat ayat yang lain, ada tidak yang menjelaskan orang yang diberi nikmat? Oh ada, di surat An-Nisa. Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Ini contoh Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, atau Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW. Jenis tafsir yang kedua adalah tafsir birra'yi. Untuk jenis tafsir ini adalah menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, atau dengan pemikiran. Memang kadang-kadang di dalam tafsir birra'yi itu berbeda dengan apa yang disampaikan di dalam tafsir bil ma'thur, karena dalam tafsir birra'yi peran dari yang menafsirkan, pemikiran dan latar belakang si penafsir ini ikut nimbrung di dalamnya. Maka jangan kaget kalau kita membaca salah satu tafsir birra'yi ketika membahas ayat hijab misalnya, saya tidak sebut tafsir apa itu, maka kesimpulannya adalah hijab tidak wajib, karena ditafsirkan dengan ra'yu. Maka di dalam muqaddimah kitab-kitab tafsir biasanya ada peringatan di sana, termasuk di kitabnya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dikutip penjelasan pentingnya menafsirkan Al-Quran itu tidak dengan ra'yu, karena ada hadis Nabi, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, semata-mata dengan pikirannya sendiri, maka carilah tempat duduknya di neraka. Maka hendaknya Al-Quran ini kita pahami dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Masih ingat Imam Ahmad pernah berpesan di dalam kitab Ushulus Sunnah, salah satu pokok dari akidah Ahlus Sunnah adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin tahu tentang tafsir, maka salah satu yang menjadi rujukan kita adalah para sahabat, karena mereka yang paham bagaimana situasi dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Itu tadi terkait tafsir birra'yi. Ada jenis tafsir yang lain, misalnya ada tafsir yang sifatnya muqarrin atau komparatif, jadi membandingkan antara, mencomot dari atau mengambil dari tafsir-tafsir yang sudah ada, kemudian dibandingkan satu sama lain dari pendapat-pendapat para ahli tafsir. Kemudian juga ada jenis tafsir yang lain yang biasa muncul di koran atau surat kabar,
itu biasanya tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Nah, kalau maudhu'i atau tematik itu memang biasanya diambil sesuai dengan keperluan dan kepentingan yang perlu disampaikan pada saat-saat tertentu. Ada jenis tafsir lagi yang lainnya, misalnya seperti yang hendak kita pelajari adalah tafsir ayat-ayat hukum. Yang dipelajari adalah ayat yang terkait dengan hukum-hukum. Yang tidak terkait dengan hukum-hukum itu akan dilewatkan. Baik teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu diantara ragam tafsir. Maka ketika kita membaca tafsir, itu ragam tafsir yang kita tentukan itu sangat mempengaruhi apa isi dari tafsir tersebut. Misalnya tafsir lughawi, tafsir bahasa, maka yang kita temukan di dalamnya adalah penjelasan tentang tata bahasa. Kalau teman-teman belajar kitab tafsir, misalnya kitab tafsir Jalalain, biasanya ada ciri khasnya. Misalnya ada kata ai, maknanya begitu. Jadi dimaknai dengan persamaan kata. Apa persamaan kata itu? Sinonim ya, atau dengan sinonimnya, atau juga dengan dimaknai dengan bagaimana sisi balaghah atau sisi bahasa, sisi keindahan dari tata bahasa dari kitab tersebut. Ada lagi tafsir bil ilmi. Untuk tafsir jenis bil ilmi ini agak rawan, saya tidak merekomendasikan untuk tafsir bil ilmi atau tafsir bil ra'yi itu untuk dibaca pemula, saya tidak merekomendasikan. Contoh tafsir bil ilmi itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern. Ini memang asyik. Ini memang asyik karena menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan teori ilmiah modern. Tetapi kita rawan jatuh. Di mana rawan jatuhnya? Bahwa penemuan ilmiah modern itu berkembang dari masa ke masa. Kalau kemudian kita mengatakan, loh ini kan sama dengan sesuai dengan Al-Quran, tiba-tiba ada penemuan yang baru, atau ada teori yang baru. Dulu ada teori matahari mengelilingi bumi, tahu-tahu teorinya berubah, bumi mengelilingi matahari. Nah, bagaimana kalau kita sudah terlanjur mengatakan bahwasanya ini loh di Quran matahari mengelilingi bumi, tahu-tahu teorinya berubah, ini loh di Quran, loh kok beda? Maka ini rawan untuk tafsir jenis bil ilmi ini. Maka ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran kalau sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pasti sesuai, kalau misalnya tidak sesuai maka ilmu pengetahuan yang belum final. Harusnya yang kita pahami seperti itu. Maka apa yang ada di dalam Al-Quran itu pasti sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kalau tidak sesuai berarti ilmu pengetahuan kita yang belum sampai. Tetapi kalau kemudian kita cocokologi, dicocok-cocok gitu, wah ini menurut pengetahuan ilmu biologi begini, menurut ilmu fisika seperti ini dan seterusnya, kemudian dipaksakan dan ternyata kemudian itu adalah teori atau penemuan yang belum final, maka ini rawan. Tetapi kalau sebagai bahan bacaan untuk sekedar menambah wawasan silahkan. Tetapi kalau kemudian sampai pada tingkat keyakinan yang final terhadap ilmu pengetahuan itu, padahal ilmu pengetahuan itu berkembang, nah ini yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena bisa jadi di kemudian hari akan ditemukan teori yang baru. Maka tafsirkanlah Al-Quran. Kalau memang kita ini tidak menguasai ilmunya, lihatlah tafsir bil ma'thur yang terkait dengan ilmu pengetahuan modern. Kalau benar ya kita amini, kalau ternyata kemudian keliru, atau ilmu pengetahuan tidak sesuai dengan Al-Quran, maka yang benar adalah Al-Quran karena ilmu kita belum sampai.